Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Welcome back to our English class. And how are you today? I hope we all are great today. Jadi, apa kabar anak-anak Bu Guru yang salih dan salihah? Bu Guru harap hari ini kalian semua baik-baik saja ya, Nak ya. Okay, today we are going to learn chapter 6, Helping Mom. Jadi hari ini kita akan belajar chapter 6 di buku kalian, yaitu Helping Mom, yang artinya membantu ibu. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Now, let's open your book page 93. Silakan buka bukunya halaman 93. Nah, di sini ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan untuk membantu ibu atau membantu orang tua di rumah. Ya, listen and repeat. Dengarkan dan ulangi. Ya, ulangi bagaimana cara menyebutkannya dan jangan lupa untuk menuliskan artinya di bawah gambarnya. Oke. Sweep the floor. Sweep the floor. Sweep itu artinya menyapu. Jadi kalau melihat situasinya, sweep the floor artinya menyapu lantai. Ya. Iron the clothes. Iron the clothes. Ya. Kalau melihat gambarnya, yaitu menggosok pakaian. Kemudian make the bed. Make the bed. Make the bed artinya merapikan tempat tidur. Kalau misalnya dia artinya cuma make itu bisa membuat ya. Make the cake, make the soup, for example. Tapi karena dia dalam situasinya seperti ini, konteks kalimatnya seperti ini, jadi artinya make itu adalah merapikan. Make the bed, merapikan tempat tidur. Kemudian feed the pet. Feed the pet. Jadi feed itu artinya memberi makan, ya. Feed the pet, memberi makan hewan peliharaan. Kemudian wash the clothes. Wash the clothes. Wash artinya mencuci, jadi wash the clothes, mencuci pakaian. Do the dishes. Do the dishes. Do the dishes artinya mencuci piring. Do, kalau misalnya terpisah dengan dishes, do itu bisa mengerjakan. Ya, do bisa mengerjakan, tapi karena digabung dengan dishes dan melihat konteks kalimat, konteks gambar, maka do the dishes artinya mencuci piring. Ya. Kemudian clean the yard. Clean the yard, yaitu membersihkan halaman. Clean, membersihkan the yard, halaman. Clean the yard, membersihkan halaman. Lay the table. Lay the table, merapikan meja. Ya. Lay the table, menyiapkan, ya, menyiapkan meja. Lay the table yaitu menyiapkan meja. Kemudian cook. Cook artinya memasak, ya, seperti contoh di atas, memasak. Okay, move to the page on 94. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya menginstruksikan suatu pekerjaan dengan sopan dan juga cara menjawabnya atau cara menanggapinya tentunya dengan sopan juga. Nah, di sini ada percakapan mengenai Mami and Dina. Jadi ibu dan juga Dina. Di sini ada kalimat could you wash the clothes please. Jadi di sini wash the clothes. Tadi apa wash the clothes? Iya, mencuci pakaian. Nah, kenapa menggunakan could you dan please diakhiri dengan please? Karena itu lebih sopan. Nah, jadi kita minta tolong harus dengan sopan. Could you wash the clothes please? Bisakah kamu mencucikan pakaian ini? Tolong, atau tolong bisakah kamu mencucikan pakaian ini? Ya, kemudian bisa dijawab dengan sure mom. Sure artinya tentu. Ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada juga Mommy, could you make your bed please? Ya, jadi ibunya berkata could you make your bed please? Tadi make your bed artinya merapikan tempat tidur. Berarti
tolong bisakah kamu merapikan tempat tidur? Kemudian Dino menjawab, all right ma'am. All right itu artinya baiklah, ya. All right ma'am. Jadi baiklah. Kemudian ada juga, could you sweep the floor please? Jadi sweep the floor tadi apa? Menyapu lantai. Jadi tolong bisakah kamu menyapu lantai? Kemudian Doni berkata, sure mom. Jadi tadi bisa sure artinya tentu, bisa juga all right atau baiklah. Kemudian Daddy, could you feed the pets please? Jadi ayahnya berkata, tolong bisakah kamu memberi makan hewan peliharaan? All right Dad, jawab Doni. Kemudian could you lay the table for dinner please? Bisakah kamu menyiapkan meja untuk makan malam? Ya, kemudian Nina menjawab, sure mom, tentu mom. Then, could you do the dishes please? Ya, tolong bisakah kamu mencuci piring? Kemudian Doni menjawab, all right ma'am. Jadi di sini ketika orang tua, ibu atau ayah meminta sesuatu untuk dikerjakan, maka kita bisa menjawabnya dengan sure ma'am atau all right ma'am. Ya, jadi itu meminta sesuatu dengan sopan dan juga bagaimana cara menjawabnya dengan sopan. Bisa dipraktekkan di rumah ya. Sebelum kita lanjut, di sini Bu Guru mau menjelaskan dulu verb. Apa itu verb? Jadi verb adalah kata yang digunakan ketika kita melakukan sesuatu atau biasa disebut dengan kata kerja. Jadi itu ya, verb itu digunakan ketika kita melakukan sesuatu. Ya, kata yang digunakan ketika kita melakukan sesuatu. Contohnya eat, makan. Jadi kita melakukan sesuatu untuk makan. Terus pergi atau go. Jadi kita bergerak untuk pergi. Study, kita belajar, ya, kita melakukan sesuatu. Nah, itu namanya verb. Ya, ini boleh dicatat ya di buku kecilnya. Kemudian di sini dibagi atas dua, ada singular atau tunggal, kemudian ada plural atau jamak. Nah, singular itu subjeknya atau orangnya itu ada he, she, it. Ya, mungkin anak-anak guru sudah pernah dengar ya. Kalau he itu adalah anak laki-laki, contohnya Andi. Jadi dia hanya satu orang, ya. Andi, he. Kemudian Bella, she atau cat, ya. Cat yaitu animal atau hewan, ya. Jadi diganti dengan it. It juga bisa untuk kata benda. Contohnya table, kemudian book itu juga bisa it. Nah, di sini kalau misalnya orangnya itu tunggal, ya, orang yang melakukannya itu tunggal, ya, he, she, it, atau Andi saja, atau Bella saja, atau Cat saja, maka verbnya itu ditambah s atau es. Contohnya di sini, Andi feeds the pet. Andi memberi makan hewan peliharaan. Jadi lihat di sini feed-nya dia pakai s. Karena apa? Karena orangnya hanya satu, Andi. Ya, tadi ingat kalau misalnya singular atau plural orangnya, maka verbnya ditambah s atau es. Jadi di sini Andi feeds the pet. Kemudian kalau misalnya dia plural atau jamak, jamak itu lebih dari satu, nak ya. Jadi orangnya lebih dari satu, contohnya Naura and I. Naura and I itu kan dua orang, Naura and I. Jadi kan dua orang. Naura and I itu kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu kami, yaitu we. Ya, kemudian mereka atau they, ya, jadi lebih dari satu orang mereka, misalnya Naura and Doni. Nah, itu mereka, jadi they. Kemudian kamu atau you. Nah, itu untuk yang lebih dari satu orang. Jadi dia tidak menambahkan s atau is pada verbnya. Contohnya Andi and Tony feed the pet. Ya, lihat di sini feed-nya berbeda dengan yang tadi. Andi feeds the pet. Kalau yang ini Andi dan Tony feed. Feed-nya tidak ditambah dengan s. Jadi kalau dia jamak atau lebih dari satu orangnya, maka dia tidak ditambah s atau is. Tapi kalau misalnya orangnya hanya satu, ya, maka atau bendanya hanya satu, maka dia ditambah s. Nah, untuk pengecualian untuk I, ya, I juga tidak menambahkan s atau is pada verbnya. Jadi I itu kan tunggal satu, sama kayak kamu, you. Nah, di sana dia tidak menambahkan s atau is pada verbnya. Contohnya gini, I wash the clothes. Ya, saya mencuci pakaian. Jadi wash-nya tidak ditambahkan s. See the examples on the page 98. Jadi kita lihat contohnya di halaman 98. Nah, di sini
Nana makes the bed. Kenapa dia pakai S? Karena orangnya hanya satu, yaitu Nana. Jadi dia pakai S verbnya. Ya, make. Make itu kan merapikan. Jadi dia kata kerja. Jadi dia ditambah S karena orangnya satu. Nana makes the bed. Kemudian Nana does. Kan awalnya do. Jadi ditambah E sama S. Jadi dos. Ya, does tulisannya tapi bacanya dos. Nana does the dishes. Nana mencuci piring. Nana feeds the pets. Kenapa pakai S? Karena dia satu, Nana. Kemudian Nana lays the table. Ada S-nya di sini. Kemudian Nana sweeps the floor. And then Nana irons the clothes. Ya, jadi itu kalau misalnya orang yang melakukannya atau subjeknya itu hanya satu orang, maka kata kerjanya itu ditambah dengan S atau ES. IS seperti do ini ya. Do ini ditambah ES. Ya, jadi bacanya does. Now open your book page 100. Nah, jadi di sini ada kalimat yang rumpang. Jadi mari kita lengkapi sama-sama ya. Di sini contohnya she irons her t-shirt. Dia menggosok bajunya. Nah, di sini kenapa pakai S ironnya? Karena dia she, ya. Ingat tadi she, he, it itu dia tunggal. Jadi dia kalau pakai verb, verbnya menggunakan S atau IS. Kemudian kita lihat yang kedua yaitu kira-kira apa gambarnya, sedang apa gambarnya? Iya, sedang merapikan tempat tidur. Apa tadi merapikan? Make. Jadi she makes the bed. Jadi dia pakai S ya, karena dia she, tunggal atau satu orangnya. Kemudian ini apa? Kira-kira kalau lihat gambarnya dia sedang menyapu. Menyapu tadi bahasa Inggris adalah sweep. Iya. Jadi he sweeps the floor. Sweepnya pakai S karena di sini orang yang melakukannya atau subjeknya yaitu he. He adalah orangnya tunggal. Kemudian she, kira-kira lagi apa di sana? Lagi masak. Jadi she cooks. Jangan lupa tambahkan S-nya karena dia she. She cooks the food. Kemudian yang ini, she lays the table. Dia menyiapkan meja. She cleans the yard. Dia membersihkan halaman. Kemudian ini, he does ya the dishes. Dia mencuci piring. Does. Do tambah E sama S. Jadi does. He does the dishes. And then she feeds the pet. Dia memberi makan hewan peliharaan. Jadi pakai S ya karena dia she. Oke, untuk latihannya silakan buka bukunya halaman 102, 102. Di sini silakan kerjakan bagian 1 dan juga bagian 2-nya. Ya, silakan dikerjakan. Ini tinggal ditambah saja ya, ditambah verbnya apa sesuai dengan orangnya. Kalau misalnya orangnya 1, maka dia ditambah S. Ya, Rudy sweeps. Ya, kalau yang nomor 2 ini, lihat Ronnie and his mother. Dia berapa orang? 1 atau lebih dari 1 orang. Kemudian Tina and his father. Ya, kemudian Nina. Ya, jadi ini juga silakan dipilih. Ini ada beberapa jawaban di kotaknya. Silakan ditentukan jawaban yang benar sesuai dengan kalimatnya. Baiklah, Bu Guru akhiri sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.